Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, Baik, kita lanjut materi yang kemarin mengenai isi pulsa. Nah, teman-teman, isi pulsa ini kemarin sudah materi sebelumnya sudah dibahas panjang lebar, mudah-mudahan paham. Nah, spesial untuk materi ini saya akan khusus bahas tentang sedekah. Alhamdulillah saya baru paham mungkin 1-2 minggu ini mengenai sedekah ya, meskipun saya sudah mengajarkan sedekah ini dari 2020 ya. Bahkan saya sudah mempraktekkan mungkin dari 2005. Manfaat dari sedekah ini apa saya sudah banyak merasakan. Saya sudah banyak mengajarkan dari 2020. Banyak guru-guru memberikan informasi ya, memberikan ilmu kepada saya bahwa manfaat sedekah itu banyak sekali. Tapi berarti udah anggap kalaupun saya 5 tahun ngajar, 6 tahun baru paham sekarang. Pahamnya apa ya, yang saya merasakan ini sangat penting dan penting untuk saya sampaikan juga ke teman-teman. Artinya menurut saya ini mudah pemahamannya. Ya, mungkin teman-teman meyakini kalau sedekah itu pasti dibalas oleh Allah, yang pertama. Yang kedua, sedekah itu membuat kita kaya raya. Sedekah itu macam-macam. Bahkan ada misalnya kita bertanya kepada guru gitu ya, coach atau ustadz, saya sudah sedekah tapi kok belum dibalas oleh Allah. Maka ada ustadz ya, ulama kiai yang mengatakan balasan tidak harus di dunia ya. Balasan itu bisa saja di akhirat itu. Lalu ada yang mengatakan balasannya tidak harus dengan uang ya. Balasannya bisa saja dengan kesehatan, bisa saja dengan terhindar dari musibah dan lain sebagainya. Itu pemahaman seperti itu saya bisa saja kita pahami, tapi memaksa ya. Apa hubungannya gitu? Korelasinya apa? Yang saya butuhkan ini ketika saya sedekah 1 juta minimal dibalas 10 ya. Berapa? Yaitu jadi 10 juta. Nah, kan seperti itu kan. Sama saya sebagai manusia biasa juga seperti itu. Keinginannya seperti itu. Nah, jadi ketika saya atau teman-teman sedekah tapi nggak dibalas, kan itu ada merasa kok kayak rugi gitu ya. Jadi saya belum menemukan penjelasan yang tepat yang membuat teman-teman atau membuat saya puas gitu. Ya, ternyata seperti ini jawabannya teman-teman yang saya dapatkan dari guru saya. Misalnya teman-teman sedekah 1 juta, maka teman-teman akan dijanjikan mendapat balasan 10, berarti 10 juta. Ya kita anggap nggak usah lebih aja, 10 saja. Maka 10 juta ini ya, itu bisa langsung kita rasakan ya. Tiba-tiba sore dapat keuntungan ya, jual rumah atau jual mobil, kita jadi sales misalnya, dapat untung 10 juta langsung nih dapat keuntungan 10 juta, langsung kita dibayar 10 juta sama bos kita misal, atau yang usaha dapat untung 10 juta, bisa seperti itu. Nah, tapi penjelasan yang lebih mudah dan masuk akal ketika belum dibalas oleh Allah 10 juta adalah ya, kita dapat balasan yang senilai 10 juta. Nah, ini yang paling mudah ya. Menurut saya teman-teman ya. Apa itu? Misal teman-teman begini. Ya Allah, saya sedekah 1 juta, harapan dibalas Allah 10 kali lipat. Maka setelah sebulan ya misalnya, itu nggak ada balasannya 1 rupiah pun ya. Artinya
saya biasa mendapat uang bulanan gaji 5 juta misalnya, itu 5 juta aja nggak nambah, nggak ada bonus atau apapun. Nah ternyata teman-teman ya, bahwa gara-gara uang 1 juta ini, pada bulan itu harusnya kita mendapat musibah, ujian atau apapun yang menyebabkan kita keluar uang 10 juta. Seharusnya. Misal, seharusnya pada bulan itu kita sakit. Keluarga kita sakit, pasangan kita sakit, anak kita sakit, yang harus ke rumah sakit dan harus membayar 10 juta. Ya, maka yang 10 juta ini, yang 1 juta kita sedekahkan, Allah balas 10 juta dengan nggak jadi sakit, sehat semua kita. Itu yang pertama. Bisa jadi kita punya motor harga 10 juta, pada bulan itu ditakdirkan Allah hilang. Tapi karena kita sedekah 1 juta, maka motor kita tidak jadi hilang. Dan balasan-balasan serupa yang seperti itu, teman-teman. Nah, ketika saya mendapat penjelasan ini, jadi saya paham sepaham-pahamnya tentang konsep sedekah. Bahwa orang yang sedekah itu tidak mungkin rugi. Nggak akan mungkin rugi. Bisa jadi gini teman-teman ya, coba teman-teman rasakan. Bisa jadi teman-teman semua pelit misalnya. Ya, kita pelit lah misalnya. Artinya kita perhitungan untuk sedekah. Sayang lah. Saya sedang kekurangan ya. Kebutuhan 3 juta, penghasilan cuma 2 juta misalnya. Kan ini kalau disedekahkan konyol gitu. Tapi ketika kita tidak sedekah teman-teman, bisa jadi pengeluaran kita pada bulan itu jadi 5 juta. Jadi 5 juta teman-teman. Kok bisa? Iya karena kita nggak sedekah. Jadi tidak ada balasan dari Allah. Dan di bulan itu Allah mentakdirkan misalnya anak kita sakit, motor kita rusak, ya, dan lain-lain yang menyebabkan pengeluaran bulan itu 5 juta. Jadi harusnya kita minus 1 juta karena pengeluaran kita 3 juta, jadi minusnya jadi 3 juta. Jadi pasti orang yang tidak suka sedekah, pelit untuk sedekah itu hidupnya akan makin susah. Karena apa yang ditakdirkan Allah, musibah dan lain sebagainya, itu akan terjadi, tidak ditolak. Seperti itu teman-teman. Nah, saya itu kan teorinya seperti itu dan saya yakini itu benar. Nah, sekarang kita dengan kisah nyatanya ya, kisah nyata. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala tahun 2020 ada salah seorang yang belajar dengan saya. Hutangnya salah satu hutangnya 700 juta ya, ada beberapa hutang. Salah satu hutangnya 700 juta. Dia belajar, dia nggak punya uang sama sekali, teman-teman. Ketika belajar sama saya, teman-teman, dia tiba-tiba dapat rezeki 70 juta. Ya. Dan dia waktu itu saya ada beberapa kelas teman-teman. Beberapa kelas itu cuma, jadi saya ada kelas teman-teman bayar 2 juta sampai 4 juta. Ya, waktu itu 2020. Dia ingin belajar, kok saya mau masuk kelas ini, kelas bisnis 2 juta, kelas super premium 2 juta, 4 juta. Nah, tapi di situ saya ada bonus teman-teman. Saya kasih bonus senilai 12 juta. Nah, tiba-tiba dia transfer 12 juta. Kok saya tidak mau mental gratisan. Padahal bukan gratisan, itu bonus ya. Karena memang sudah membayar kelas bisnis. Itu harus saya kasih ilmu, paket lah intinya ya. Senilai 12 juta. Tapi dia tetap bayar 12 juta. Jadi 16 juta. 16 juta dan 4 jutanya itu dia masuk kelas-kelas lainnya, VVIP gitu teman-teman. Pokoknya dalam waktu sebulan itu, wah luar biasa dia sami nama tuh. Nah, ya. Tidak ada keraguan, dia ngikut aja ya. Karena dia sudah nggak punya pilihan lain teman-teman ya. Alhamdulillah belajar beberapa saat dapat rezeki 70 juta langsung dihabiskan. Jadi waktu itu dia sedekah kepada keluarganya
orang tuanya dan lain-lain sebagainya. Total itu ke istri, ke anak ya 50 juta teman-teman. Dia sedekah, dia sendiri udah nggak megang apa-apa. 20 juta total itu ke saya ya waktu itu untuk belajar. Nah setelah itu teman-teman dia mempraktekkan ilmu yang saya ajarkan, saya rahasia 40 hari lunas hutang ya. Itu ada saya buatkan metodenya, saya berikan praktekan 40 hari. Sambil seminggu sekali, seminggu 2 kali saya berikan materi-materi ya, seperti itu teman-teman materi. Alhamdulillah dalam waktu 38 hari teman-teman, itu lunas 700 juta. Dia WA, alhamdulillah Coach Mario utang saya 700 juta lunas. 38 hari. Nah pas saya lihat isi chatnya, ternyata benar dia sedekah total 70 juta teman-teman. 70 juta. Nah seperti itu teman-teman ya, itu Allah balas langsung untuk melunasi utang atau amanahnya 70 juta. Nah lalu tidak berhenti sampai situ ya, dia dapat sekali banyak kemudahan setelah itu. Nah setelah itu kan ditanya itu sama teman-teman di grup, apa sih tipsnya kok bisa cepet gitu ya. Maka dia bilang seperti ini teman-teman. Dia bilang apa yang Coach Mario ajarkan itu adalah sesuatu yang benar dan sudah dibuktikan oleh banyak orang. Jadi saya meyakini tidak ada keraguan. Sudah praktekin saja. Nah, itu teman-teman ya 2020 banyak ya, ada yang dalam waktu 15 hari itu dapat rumah mewah, mobil mewah. Ada yang waktu itu salah seorang terkenal nelpon saya ya, pejabat lah ya, pejabat nelpon saya, dia punya usaha terus curhat, dia mengeluh ya. Pas dia usaha jasa teman-teman, jasa itu keuntungannya hampir 100%, ya anggap 90% lah, karena jasa ya, nggak ada apa-apa, jasa kan nggak modal apa-apa. Nah waktu itu Coach bantu saya ingin dapat keuntungan, zaman itu COVID kan, keuntungan 1,5 miliar lah kata dia. Itu sudah belajar kurang lebih 6 bulan lah. Ketika pertama kali datang itu minus teman-teman, hampir nol lah, nggak ada pemasukan. Oke, saya gali teman-teman ya. Oke, sekarang tolong ibu hitung berapa keuntungan bulan ini ya. Dia hitung teman-teman, ternyata 1 miliar lebih. Masya Allah, keuntungan itu teman-teman. Apa omset? Jadi kan udah hampir sama keuntungan itu, karena jasa. Jadi saya bilang itu mah sudah tercapai. Kalau keuntungan udah 1 miliar saja ya sudah. Ya, tinggal untuk 1,5 itu sangat cepat karena kebutuhannya nggak nyampe segitu. Dan banyak lagi kisah-kisah lainnya teman-teman. Silakan cek di testimoni di Telegram ya, testimoni lunas hutang gitu ya. Nanti ketemu channel saya itu, teman-teman bisa cek ya, ada ratusan testimoni. Jadi itu sangat yakin sekali saya tentang sedekah ini ya. Setelah saya dapat penjelasan dari guru saya beberapa minggu lalu, bahwa pertama nggak mungkin tambah miskin kalau orang yang sedekah. Kenapa? Karena musibah-musibah yang Allah tetapkan kepada diri kita teman-teman itu akan hilang ya. Misalnya harus rugi 10 juta gara-gara kita sedekah 1 juta, jadi ruginya 0 ya. Atau ketika kita sedekah 500.000, Allah takdirkan kita dalam bulan itu sakit habis 10 juta misalnya, itu jadi habisnya cuma 5 juta. Karena kita sedekahnya cuma 500 gitu kan. Nah, artinya apa? Kalau kita sedekah, kita yakin dan jangan ragu-ragu, teman-teman. Jangan ragu-ragu. Itu nggak mungkin. Jadi kalau konsepnya seperti yang tadi saya sampaikan, itu nggak mungkin kehidupan kita tambah turun, itu nggak mungkin teman-teman. Pasti naik. Ada lagi kisah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali murid-murid Coach Mario. Ada yang baru beberapa bulan, alhamdulillah Coach saya udah
dapat uang hampir 1 miliar. Coach Mario mau nggak, saya mau invest nih ke Coach Mario gitu ya. Waktu 2020 2021 saya bilang, oh maaf, saya tidak menerima investasi, tapi kalau teman-teman mau ajarkan, saya ajarkan. Jadi saya ajarkan materi di kelas bisnis waktu itu teman-teman, tapi kelemahannya adalah orang-orang kan malas, pengen uang instan gitu ya, invest gitu kan. Jadi nggak saya terima waktu itu. Dan 6 bulan setelah itu dia WA saya, ternyata ia ketipu. Dia invest ke orang, ke temennya, dibawa ya, intinya uangnya kabur. Jadi teman-teman yang untuk investasi hati-hati ya. Jadi ada hal yang lucu menurut saya teman-teman ya. Ketika teman-teman semua belajar dengan saya ya, dari nol, dari minus, dari miskin, tiba-tiba dikasih Allah rezeki 100 juta, 200 juta, 1 miliar. Setelah itu teman-teman berbisnis dan bangkrut, itu lucu. Kenapa saya bilang lucu? Karena ketika teman-teman belajar dengan saya dan mendapatkan 100 juta, 200 juta, bahkan miliaran, ngapain teman-teman pakai metode lain gitu loh? Kerja lah, inilah, pusing. Ya sudah. Oh, saya melakukan apa? Oh, ternyata saya sedekah kemarin. Saya belajar Coach Mario, saya sedekah ke orang tua, saya sedekah ke pondok misalnya. Ya sudah, lakukan itu. Tinggal diulang teman-teman ya. Misalnya melakukan A, dapatnya 1 miliar, lakukan lagi A, lakukan terus. Gitu. Ngapain kita capek-capek bisnis usaha gitu kan? Bukan berarti tidak usah bisnis usaha ya. Seandainya teman-teman belajar dengan saya mendapatkan keajaiban, tinggal diulang saja gitu. Nah, kelemahan kita adalah banyak sekali ya yang sudah belajar ke saya, sudah sukses, langsung berhenti semua. Amalan berhenti, sedekah berhenti. Itu banyak sekali yang akhirnya bangkrut lagi. Balik lagi ke Coach, dia cerita curhat. Ya saya bilang kan, sudah saya bilang. Ya, apa yang saya ajarkan ini bukan semata-mata supaya kaya raya, supaya lunas, bukan, tapi untuk ridho Allah. Jadi meskipun teman-teman sudah lunas, sudah kaya, jangan ditinggalkan amalannya. Kalaupun berkurang ya tidak apa-apa lah, namanya manusia ya, ada capek, ada lemes, ada sibuk. Tapi jangan pernah dihilangkan, ya. Baik, itu saja teman-teman, banyak sekali kisah-kisah ya tentang keajaiban sedekah. Ya mungkin teman-teman ya hampir seluruh orang di dunia ini merasakan keajaiban sedekah. Maka kita sedekah berapapun ya. Kalau saya Coach Mario waktu itu bisa dibilang gak ada uang, hampir diusir dari kontrakan, bukan hampir, sudah diusir dari kontrakan. Itu saya sedekah ya. Karena bisa dibilang gak ada uang, tapi saya sedekah setiap hari, sedekah subuh itu 2.000 atau minimal 1.000. Tapi saya target 2.000 ya. Semua yang belajar ke saya Coach Mario, saya perintahkan, saya sarankan sedekah minimal 2.000. Ya, itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kalau teman-teman bilang sedekah terbaik ya, sedekah yang rutin, istiqomah, atau teman-teman sedekah yang terbaik, terbanyak, terbesar, sekali-sekali. Ya, nah, nanti kita bahas lah kalau mau pembahasan detail nanti mungkin di materi-materi selanjutnya. Baik, itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.